Ya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih sudah datang di sini. Terima kasih juga sudah hadir teman-teman semua. Tahun terakhir stand up comedy ini menjadi sangat ramai di Indonesia. Menurut saya salah satu penyebabnya kenapa stand up itu baru ramai sekarang karena pengaruh sosial media bertumbuh sekarang di Indonesia. Kalau harapannya tadi dari media konvensional, termasuk media konvensional TV, radio, mungkin perkembangannya nggak begitu kencang seperti sekarang ini. Tapi dengan adanya YouTube, adanya Twitter, maka rame, orang-orang bisa belajar, bisa nonton, jadi tahu apa itu stand up comedy. Kebanyakan sekarang anak-anak muda misalnya terjun ke stand up comedy gitu ya, stand up comedy, terus apa belajar. Sama aja kalau orang misalnya kayak kita belajar baca Al-Quran, bisa baca, tapi sebetulnya ada tajwid, ada apa, bagaimana membacanya, kapan panjangnya dua ketukan dan sebagainya itu ada. Jadi kalau ada orang yang baca Al-Quran, orang lain dengar, oh bagus ya, tapi kalau orang yang pernah belajar, tahu tajwid pasti tahu ini ada yang salah gitu. Nah, terupamanya seperti itu. Sama dengan stand up comedy juga begitu. Jadi kalau kita belajar, kita tahu oh ini salah. Apa sih definisi dari stand up comedy itu? Ya, ini ada definisinya. Intinya di sini adalah seseorang yang berdiri di depan orang lain menceritakan tentang humor. Ini nanti bisa Anda coba berikut. Apakah ya ikut kayak gini nih workshop kelas komedi ini berguna nggak? Nah, disebutkan tidak teman-teman sama juga bahwa tidak satu orang pun yang bisa mengajarkan kita untuk menjadi lucu. Ya, tidak ada satu orang pun. Jadi garis bawahi bahwa tidak bisa mengajarkan Anda untuk menjadi lucu. Bagaimanapun ya, yang bisa diajarkan di sini bagaimana teman-teman semua rasa gugupnya itu berkurang, ya berkurang dari panggung. Kemudian bagaimana teman-teman bahasa tubuhnya, bagaimana cara pegang mic, ya handle mic gitu ya, mic begininya. Dan bagaimana kita press joke, jadi bagaimana kita itu nge-frase sebuah humor, bagaimana kita membuat sebuah humor, ya kan? Dan Anda juga bisa diajarkan dalam kelas formulanya, formula dalam membuat sebuah humor, sebuah joke. Jadi bukan menjadi lucu, ya menjadi lucu. Kalau misalnya kalau kayak ada orang yang berikan gift gitu, berikan berkah lucu gitu ya, artinya penderitaan dia menjadi anugerah bagi dia. Yang mereka itu sudah menjadi gift, jadi mereka nggak ngomong pun orang udah ketawa. Gitu. Ini bisa jadi contoh, tinggal nunggu nasibnya. Sekolah Tinggi Umar Usman, your partner to be entrepreneur. Agar negeri ini bergerak.
Nama Muhammad Agus Pratama dari Aceh, Universitas Malikus Saleh, Fakultas Hukum. Nama saya Farida dari Kendari. Aku dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Soalnya kalau konflik di Aceh itu kan sekitaran tahun 2004 ke bawah. Nah, kalau saya itu kan masih SD lah. Tapi saya bisa secara untuk fisik saya tidak mengalami. Tapi untuk melihat orang yang dipukul oleh ya aparat itu ada. Nah, saya juga sempat mengambil dan datang ke lokasi untuk mengambil jenazah korban-korban penembakan gitu. Itu tahun 2002. Aku pernah mengadvokasi itu contohnya kalau di Kendari, Sulawesi Tenggara itu ada daerah yang paling banyak tambang di situ, namanya Kabupaten Konawe Utara. Waktu itu aku mengadvokasi di situ banyak tanah warga yang dari tahun 2007 sampai sekarang ini tuh nggak dibayar. Itu kan pelanggaran haknya mereka diambil. Iya, nggak dibayar. Itu dipakai oleh pihak perusahaan, nggak dibayar. Mereka cuma dapat gaji sehari 56.000, itu gaji mereka sebagai buruh. Jadi mereka menjadi buruh di lahan mereka sendiri dan lahan mereka nggak dibayar. Aku nih gini, untuk beberapa waktu yang lalu ada lembaga-lembaga organisasi yang terkait kemanusiaan, memperjuangkan hak kemanusiaan itu kan sudah berkurang. Nah, di sini keinginan aku nih di sini supaya untuk menggerakkan kembali dan mengajak kembali kawan-kawan yang mana memperjuangkan isu-isu HAM itu ingin bangkit lagi untuk memperjuangkan isu-isu HAM. Dengan ikuti Hama ini, Farida bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, dan bisa dapat ilmu di sini yang bisa diaplikasikan kembali ke daerahnya. Pak Ustadz, dari kajian keilmuan fikih yang dipelajari, itu bagaimana melihat atau pandangan ketika para pelaku teroris ini melakukan aksinya atas nama agama? Ya. Tidak dilakukan tindakan-tindakan anarkis semacam pengeboman yang lainnya, itu adalah di luar tuntutan syariat Islam. Karena memang Islam kalaupun menganjurkan pada jihad misalnya, jihad dalam Islam itulah gentle. Negara yang menyatakan peperangan itulah yang diperangi. Adapun orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan suaka yang diistilahkan dengan kafir dhimmi, itu tidak layak untuk diperangi dan tidak boleh secara hukum Islam. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan perlindungan, yaitu suaka, misalnya di negara kita zaman sekarang adalah dengan visa dan yang serupa, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga kelak di hari kiamat. Ini suatu hukuman berat bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan, melangkahi prosedur-prosedur dalam mengingkari kemungkaran, dalam menanggapi, merespon sikap seorang kafir dan lainnya. Baik. Nah, ketika melakukan kampanye ini juga tentu akan adakah perdebatan-perdebatan yang muncul pada saat Ustadz melakukan kampanye ini? Kalau perdebatan itu saya yakin suatu hal yang pasti terjadi tatkala kita melontarkan suatu pemikiran, suatu ide yang bertentangan dengan sebagian orang, pasti akan terjadi diskusi. Misalnya dituduh sebagai anti Yahudi kah, dituduh sebagai anti Amerika, dan tuduhan yang serupa itu suatu hal yang wajar bagi saya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi saya atas nama TV One memohon maaf atas kesalahan pemberitaan yang kami muat 2 hari yang lalu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga apa yang kita perbincangkan dapat
dimengerti dan diserap oleh masyarakat. Baik. Ya, dan saya juga mengatakan terima kasih atas ruang yang diberikan oleh TV One, sikap kooperatif yang ditunjuk oleh TV One atas permasalahan ini, dan saya menghimbau kepada teman-teman yang punya koneksi dengan saya, misalnya Insan TV yang saya bina, kemudian komunitas pengusaha Muslim Indonesia, STD Imam Syafi'i, dan yang lainnya, untuk menganggap ini permasalahan telah kita selesaikan. Dan kembali saya menyeru kepada kaum muslimin, marilah kita berpartisipasi, dukung-mendukung, saling membangun bangsa ini. Masing-masing kita memberikan sumbangsih yang positif. Baik. Kami dari Insan TV sudah mengajukan, dari STTI sudah mengajukan, mari kita bersama-sama. Baik, TV One pun demikian, Mas ya. Iya, baik. Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Iya. Kan nggak tahu, katanya kalau di pabrik kan katanya gini-gini, kan belum pernah kerja di pabrik. Gini-gini ya maksudnya? Maksudnya kan kalau di pabrik kan dari jam kerjanya kan lebih banyak, terus kerja terus, jadi seolah-olah kayak mesin kan. Kalau di sini makan nggak santai. Dibilang malu mah enggak. Cuman kan banyak konsumen juga yang ngomong, Kenapa? ya kok cewek mau sih kerja di kayak gini. Nah, suka bikin malu nggak? Maksudnya suka jadi bikin nggak pede? Nggak. Nggak apa-apa, yang penting kerja Yang penting supaya nggak bergantung sama laki-laki. laki-laki terus. Biar lebih mandiri. Yang Ya lain? sebagai wanita biar nggak kelihatan gimana, nggak rendah lah di mata laki-laki.